Kondisi Sarekat Parijaji yang semakin meredup membuat Tirto akhirnya bergabung dengan Budi Utomo sebagai anggota cabang Bandung. Tirto pernah memuat tentang Budi Utomo di Medan Parijaji saat penyelenggaraan rapat besar Budi Utomo pada tanggal 17 Januari 1909. Tirto menyampaikan pendapatnya bahwa Budi Utomo perlu untuk merangkul para pedagang pribumi sebagai anggota BU. Selain itu, Tirto juga menekankan agar Budi Utomo berfokus kepada pengajaran anak negeri, serta mengharapkan Budi Utomo menjadi perhimpunan yang tangguh secara perlahan. Akan tetapi, hubungan Tirto dengan Budi Utomo tidak selamanya berjalan baik, yang dimulai setelah kepulangan Tirto dari Lampung pada tanggal 2 Mei 1910. Pada hari itu, Tirto melayangkan protes kepada Budi Utomo melalui Medan Parijaji. Di dalam surat kabar itu, Tirto menuduh bahwa Budi Utomo memboikot surat kabarnya karena rasa cemburu terhadap kesuksesan surat kabarnya yang dibuktikan dengan tidak pernahnya Budi Utomo mengirimkan laporan ke surat kabarnya. Tuduhan ini tidak muncul tanpa alasan karena sebelumnya Tirto pernah memiliki perselisihan dengan pengurus pusat Budi Utomo. Perselisihan ini bermula saat Budi Utomo berencana menunjuk Ernest de Westdekker sebagai editor majalah milik Budi Utomo yang saat itu dekat dengan pengurus Budi Utomo. Tirto berpendapat bahwa seharusnya surat kabar harusnya dipimpin oleh orang dalam, karena sejak awal Budi Utomo didirikan untuk menonjolkan semangat kejawaan. Hal ini juga berkaitan dengan perasaan Tirto yang bosan dengan keadaan bahwa kaum pribumi dianggap lebih rendah dibandingkan dengan bangsa Belanda, Hindu, Tionghoa, dan Arab yang menempati Hindia Belanda sesuai undang-undang kolonial. Padahal banyak kaum pribumi yang mempunyai kecakapan hanya untuk memimpin sebuah surat kabar. Selama bergabung dengan Budi Utomo, Tirto lebih Tirto telah membentuk Sarekat Dagang Islam atau SDI yang bertujuan membantu para pedagang bumi putra bersaing dengan pedagang dari negara asing. Rapat perdana organisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1909 di tempat tinggal Tirto di Bogor, dan organisasi ini secara resmi dibentuk pada tanggal 5 April. Ketika telah memiliki 2 kantor yang berada di Bogor dan Betawi, berita berdirinya SDI tersebar ke banyak surat kabar. Salah satu surat kabar yang memuat berita ini adalah Medan Priayi, edisi tahun 3 1909, serta Retno Domilah pada edisi 7 April 1909 yang menyatakan bahwa SDI bertujuan menjaga kepentingan kaum muslimin di Hindia Belanda. SDI pun mendapat sambutan baik dari keluarga Bajenat yang merupakan saudagar besar dari Bogor yang menjadi anggota SDI. Pada masa itu, SDI terdiri dari Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Bajenat sebagai presiden, Muhammad Dagrim sebagai wakil presiden,
Syekh Ahmad bin Said Bainet sebagai kasir dan Tirto sendiri sebagai sekretaris dan penasihat. Sedangkan komisaris organisasi itu terdiri dari Syekh Ahmad bin Said Bainet, Syekh Khalid bin Said TB, Syekh Muhammad bin Bainet, Mas Railos, dan Haji Muhammad Arsyad. Kesuksesan SDI di tengah masalah internal yang dialami Budi Utomo membuat SDI mendapatkan banyak permintaan kunjungan ke beberapa kota seperti Bondowoso, Surabaya, Ciamis, dan Sukabumi. Di kota Ciamis, kontrolir kota tersebut Waivenbeck sendirilah yang mengundang SDI dengan mengirimkan uang sebesar 30 florin untuk datang ke kotanya. Tirto menjadi perwakilan kunjungan ke kota ini yang dihadiri oleh 400 pedagang serta tokoh Van Zunpen sebagai asisten residen Ciamis serta R.A. Kweso Mamberata yang menjabat sebagai Bupati Ciamis. Namun, pada tanggal 5 Maret 1910, SDI mengalami masalah yang diperlihatkan dengan SDI mulai membantah tuduhan bahwa SDI merupakan penjelmaan dari gerakan pan-Islamisme. Padahal saat itu, SDI berada pada puncak kejayaan dengan anggota hampir mencapai 200.000 anggota.